Dan malam hari ini Bapa, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan hidup kami dalam perjalanan kami Bapa. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau fokus mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai ruangan ini Tuhan, biar kami benar-benar mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu luar biasa ya. Kita tak bersuka cita seberapapun kita, tapi kita percaya ada Tuhan hadir dalam hidup kita. Banyak persoalan yang kita lalui Bapak, banyak kejadian-kejadian yang kita lalui, tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Katakan amin. Amin. Malam hari ini terima kasih buat Pak Gembala memperkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman malam hari ini. Kebenaran firman tersebut saya ambil tema adalah anak yang hilang. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak kita mendengar anak yang hilang. Baik itu berupa dia harus memperebutkan yang belum haknya, ataupun dia pergi jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bahkan dia susah untuk kembali. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, mengambil kita untuk mengambil keputusan kalau kita tidak anak terhilang. Malam hari ini saya ambil firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak aku." Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu, akhir-akhir ini sering banyak terjadi permasalahan sengketa antara kakak beradik. Apa yang mereka permasalahkan? Harta. Kadang-kadang belum bagian, belum waktunya, tapi dipaksakan. Sama seperti konteks kita hari ini. Ada 2 anak, yang bungsu dan yang sulung. Bahwa anak yang hilang itu bisa terjadi juga dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Sebab firman Tuhan itu mengingatkan kita, jangan kita seperti anak yang serakah, yang belum waktunya dia mendapatkan bagian itu, tapi dipaksakan kepada orang tuanya. Biasanya Bapak Ibu, pembagian harta itu ketika orang tua sudah meninggal, maka anak-anak membagi harta itu sesuai dengan porsinya. Ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang itu. Anak yang serakah, mengambil yang bukan bagiannya, lalu dia pergi berfoya-foya. Yang perlu kita lihat pertama adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus
yaitu kepada siapa? Kepada murid-muridnya, yaitu tentang karakter anak. Anak yang bungsu dan yang sulung. Artinya ini mengingatkan kepada kita, kalau kita mempunyai anak yang Tuhan percayakan, bukan hanya anak, 2 anak, tapi lebih. Tetapi sejak dini kita sudah mengajarkan hidup buat anak kita mempunyai karakter yang benar, mempunyai integritas yang benar dalam hidup. Itu yang pertama, yaitu anak bungsu dan sulung. Dan yang kedua adalah perumpamaan seseorang anak yang berpoya-poya. Dalam konteks ini, bahwa anak itu berpoya-poya. Anak bungsu, dia berkata kepada ayahnya, "Mana itu Pak, bagian saya?" Yang seharusnya itu berbicara ketika orang tua meninggal baru dibagi. Tapi konteks ini, anak bungsu memaksakan keinginannya kepada orang tuanya, "Mana bagian saya Pak?" Tapi sebagai bapak yang mengasihi anaknya, dia berikan bagian itu yang seharusnya belum waktunya. Bapak Ibu, banyak sekarang perkara-perkara yang berperkara itu antara kakak adik. Apa yang dimasalahkan? Harta orang tua. Saya selalu berkata, bahagialah kamu kalau itu harta yang kau dapat dari hasil kerjamu. Tapi kalau itu dari orang tuamu, bahkan membuat engkau adik-beradik hari yang maju dalam persidangan. Hanya karena apa? Karena harta. Yang satu bilang itu hak saya boleh jual kemana aja. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana peragai anak yang bungsu. Orang tuanya mengasihi kedua anaknya. Dia memberikan hak itu. Tapi si bungsu ini hidupnya hedon, kata orang sekarang. Hidupnya berpoya-poya, sesuka-suka hatinya. Tidak mau tahu dengan apa, yang penting saya bisa happy. Kadang-kadang saya sedih kalau lihat orang perkara itu yang mempermasalahkan harta. Dan saya percaya tempatnya tidak ada. Tidak suatu kebanggaan bagi kita untuk merampas yang bukan hak kita. Banyak sekarang kejadian hanya disuruh apa? Coba kamu tinggal di rumah papa dulu. Bapaknya kasih izin tinggal. Beberapa tahun kemudian tanah dan rumah itu sudah balik nama ke nama anak itu. Artinya apa? Dia mendapatkan hak itu yang tidak sesuai dengan aturan. Harusnya dia bangga. Kenapa? Karena masih sempat orang tuanya memberikan hasil jeripayanya kepada anak-anaknya. Tapi kita lihat si bungsu ini, setelah dia meminta harta warisan kepada orang tuanya yang menjadi bagiannya, dia salah gunakan. Dia menyalahgunakan harta yang diberi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara berpoya-poya. Apalagi kalau itu terjadi di Jakarta ya, satu hari pun bisa habis 100 juta.
bisa. Karena dia hidup dalam lembah kelam, masuk dalam dunia hitam, masuk dalam segala hal yang dia bisa lakukan. Mungkin juga dia masuk ke dalam bentuk perobatan narkoba. Dia merasa dengan harta yang dimiliki itu, saya bisa gadai menjual barang-barang terlarang. Atau dia bisa pergi ke perjudian. Datang di sini, kalau di sana digenting ya Pak. Bagaimana? Ketika saya pergi ke sana, saya kaget. Oh, ini apa yang dilakukan. Tapi kita bersyukur ada pasal di Indonesia yang menentukan 303 perjudian. Itu yang membuat mungkin kita jadi sungkan. Takut apa? Takut hukum. Malu sekali ya kalau dipenjara oleh karena apa? Judi. Bermain judi, apalagi konteks ini kalau itu harta. Pemberian orang tua dipoya-poyakan sama dia sampai habis dan ludes. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika uang itu habis. Artinya apa? Dia menjadi susah dong. Yang terbiasa hidup mewah, susah. Semakin hari semakin susah hidupnya. Sampai dia berdiam. Berdiam untuk apa? Berdiam pada saat itu di tempat itu juga ada terjadi bencana kelaparan. Sama seperti kita saat ini. Kita baru lalui COVID. Setelah COVID banyak yang jatuh usaha. Yang tadi yang dia di atas bisa dibawa. Kenapa? Pada saat COVID banyak perusahaan yang ditutup. Banyak PHK. Perusahaan gak mampu untuk memberikan gaji kepada karyawan. Kenapa? Goncangan ekonomi. Nah, dalam konteks ini sama juga. Ketika terjadi bencana kelaparan, maka melihat anak ini anak yang bungsu, dia sudah tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Lalu dia mencari pekerjaan, dia bekerja. Kelaparan juga. Biasanya hidup dengan happy poya. Biasanya hidup dengan apa yang gak bisa dibelinya. Dengan kekayaan orang tuanya dia bisa membeli apa aja. Tidak takut akan Tuhan. Dia semakin terhilang, semakin jauh, semakin jauh. Saya percaya orang tuanya pasti berdoa terus buat anaknya ini, supaya anak itu kembali. Orang tua di mana aja sama. Sebagian kita sudah punya anak, punya keluarga. Kalau keluarga kita itu namanya, kalau anak dia pergi dengan baik-baik, diberangkatkan ke satu pulau untuk pendidikan yang lebih baik. Dari Sumatera diberangkatkan ke Jawa. Untuk apa? Untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Baru di Sumatera juga banyak pendidikan yang terbaik. Orang tua selalu memberi yang terbaik. Nah, ketika memberangkatkan itu, saya percaya kedua orang tuanya berdoa buat anak ini. Yang pasti doa orang tua supaya anak tidak lari dari jalan Tuhan ketika dia merantau. Yang pasti anak ini harus benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, jalan Tuhan, sehingga dia bisa menyelesaikan tepat waktunya pendidikan.
tua terhadap anak. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya mahasiswa, yang namanya di perantauan, di kos-kosan, terbatas semua. Hari-hari kadang-kadang hanya dengan Indomie tambah dengan sayuran dikit, anak tomat. Tidak sebagaimana hidup dengan orang tua yang berkecukupan. Kalau kita namanya mahasiswa, dikasih sebulan sekian, ya udah sekian, kamu harus atur sekian, kamu ditambah. Tapi itu membuat semangat untuk sekolah. Bahkan kadang-kadang di kamar anak itu bisa menangis. Dia gak bisa membayangkan mamanya di kampung sana bagaimana berjuang mengirim bulanannya. Tetapi konteksnya ini kita melihat bahwa anak ini melebihi apa yang diharapkannya. Sehingga orang tua harusnya merasa dirinya bersalah. Kenapa anak saya ikuti kemauannya? Bukan dengan memberi harta yang sekian membuat lebih baik, tetapi itu yang membuat anaknya semakin jauh dari Tuhan. Mungkin juga dia gak sempat berdoa di kamar. Jangankan ke ibadah, di rumah sendiri pun lupa kan dia berdoa. Kenapa? Karena semua ada kebutuhan di kantongnya, gak perlu. Lalu dia menyesal. Dia menyesal sekali atas tindakannya yang meminta harta warisan dari bapaknya. Dia hidup di negeri orang dengan penderitaan yang cukup luar biasa. Dia bekerja pun tidak seberapa dapatnya. Penderitaan untuk makan susah. Lalu ia memutuskan, lebih baik saya kembali ke orang tua saya. Kadang-kadang kita baru diingatkan ketika kita mengalami persoalan. Tuhan mengingatkan kita kembali jalan yang baik. Kadang-kadang kita tak tahu juga, kita sudah berbuat baik, tapi ada aja masalah yang datang. Masalah itu Tuhan bukan tidak mendengar doa kita, bukan, tapi nyatanya kita hidup dengan sukacita dan damai sejahtera, bisa menjalani hidup itu. Nah, kalau kita bisa sampai saat ini beribadah itu juga maksudnya baik buat kita. Coba kita lihat yang di luar sana. Untuk beribadah pun gak ada waktu dia. Malah karena apa? Untuk makan sehari-hari. Padahal itu sudah cukupkan buat kita. Sesusah-susahnya kita sampai ini masih bisa hidup lebih tenang. Tidak harus hidup hedon, tidak. Tetapi hiduplah kamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak berboya-boya. Nah, ketika dia pulang ke rumah, yang namanya orang tua, dia bukan membenci anaknya, tidak. Ketika dia tahu anaknya datang, dia memeluk anaknya. Bapak yang mengasihi anak ini merasa anak yang terhilang telah kembali. Lalu apa? Lalu disuruh, kalian coba berikan yang terbaik buat anak saya ini. Diberikan terbaik buat anak ini. Segala sesuatunya diberikan terbaik. Sehingga terlihatlah anak
yang tadi anak sulung, maka anak sulung ini melihat anak bungsu diperlakukan orang tuanya lebih dari dia. Biasanya kita anak-anak begitu, kita langsung bersungut-sungut. Kenapa dia diberikan lebih happy? Pesta poya. Saya setiap hari mendampingi papa, bekerja, semua saya lakukan. Timbul rasa cemburu. Rasa cemburu timbul di dalam ingatan anak sulung ini. Lalu dia marah kepada ayahnya. Apa yang dikatakan kepada ayahnya? Dia marah-marah. Kenapa? Karena ayahnya menurut dia terlalu memberikan perhatian yang lebih. Dibuat pesta kedatangan anaknya. Kok saya tidak? Biasanya orang tua seperti itu. Kita orang tua juga ya, punya anak. Pasti orang tua berkata, apa? Semua milik saya itu adalah milikku. Apa yang kau lakukan terserah. Tetapi ingat, bukan berarti kau berpoya-poya sehingga engkau meninggalkan jalan Tuhan. Artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam diri anak yang sulung ini ada karakter yang kurang baik, ada sikap yang kurang baik, kurang rasa kasihnya terhadap saudaranya sendiri. Orang tua biasanya sejajarnya anak tetap itu adalah anak. Dia masih memperkenankan anaknya untuk kembali ke jalan Tuhan. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, sekalipun anaknya atau umatnya sering menyakiti hati Tuhan, sering meninggalkan jalannya Tuhan. Tuhan menyatakan dalam firman-Nya bahwa umat-umatnya memiliki status dan kuasa sebagai anaknya. Artinya apa? Ketika engkau mempunyai status sebagai anak Allah, karakter yang seperti demikian engkau tidak ada lagi. Tidak mempunyai karakter yang suka cemburu, karakter yang boros, poya-poya. Tapi tadi seperti pujian tadi benar, bahwa Tuhan itu bukan tidak mendengarkan doamu, tapi semua itu indah pada waktunya Tuhan. Tinggal kita yang nunggu. Yang kedua yang perlu kita lihat dari sini adalah kisah ini. Di dalam ini bagaimana seorang anak bungsu yang selalu meminta bagiannya, sedangkan anak yang sulung ada rasa kecemburuan, merasa orang tuanya tidak memperhatikannya. Sehingga kita lihat gambaran anak sulung ini bagi kita anak-anak yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi. Hari ini perlu kita lalui itu. Kita buang jauh-jauh. Tidak perlu yang bersaudara menjadi ribut sampai ke pengadilan pun hanya karena harta warisan. Kita sebagai umat anak-anak Tuhan
yang ada di tempat ini, yang kita beribadah bersama, kalau ada keluargamu yang melakukan seperti itu, ingatkan seperti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan malam ini. Anak yang hilang, jangan sampai engkau berpoya-poya. Setelah habis, engkau menyesal. Satu lagi, ketika engkau bersama orang tuamu yang engkau mengurus, mungkin engkau merasa cemburu terhadap saudaramu yang tidak mengurus orang tuamu, tapi diperlakukan sama. Mungkin mau saya lebih besar. Kenapa? Karena kan saya yang ngurus orang tua. Kok jadi dia mendapatkan itu? Seharusnya malu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tidak seperti kedua anak ini, anak yang hilang, berkelakuan seperti anak yang sulung maupun bungsu. Tapi jadilah kita sebagai terang. Apalagi kalau orang tua itu setelah pergi meninggalkan hal-hal yang baik buat anak-anaknya, sehingga kita melihat bahwa segala sesuatunya itu indah pada waktunya Tuhan. Bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah menggambarkan seseorang anak yang tidak menyukai hidup dalam dominasi orang tua, di mana ia berkeinginan hidup bebas dari pengawasan dan bebas menggunakan harta milik orang tua. Bagaimana dengan kita semua tempat ini? Apakah kita sama seperti itu? Saya percaya, karena kitalah ada anak-anak Allah, anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Demikian juga Tuhan mengasihi kita, sehingga dapat kita garis bawahi, kita tidak seperti itu. Kita mengucap syukur apa yang Tuhan berikan buat kita. Yang pasti kita tidak pernah kelaparan, tapi mengucap syukurlah engkau ketika Tuhan cukupkan apa yang kau perlukan. Mengucap syukurlah engkau kepada Tuhan kalau hari ini bisa beribadah sehat, luar biasa. Coba kita lihat saudara kita, teman kita yang di rumah sakit. Mungkin dia punya duit bergelimpangan, tapi di ruang rumah sakit dia merasakan bagaimana hidup orang yang sakit. Yang pasti kita tahu, orang yang di rumah sakit yang mengalami kesakitan, pasti di dalam hatinya kadang-kadang ada yang bersungut-sungut. Kenapa ini harus terjadi pada saya, Tuhan? Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, dia pasti mendapatkan jawaban yang baik, bahwa semua itu indah pada waktunya. Artinya apa? Apa yang Tuhan buat adalah baik, baik buat kita, sehingga kita tidak selalu bersungut-sungut dalam apa yang kita alami, tapi kita harus bersukacita. Baik, main musik depan, kita berdiri, ya, berbicara tadi tentang kasih Tuhan kepada kita. Kasih Allah itu sungguh telah terbukti. Kenapa? Kita bisa lihat ketika
Dia menyerahkan anaknya untuk kita. Kita memujikan kasih Allah khusus terbukti. Tak akan pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Yes. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, haleluya Yesus. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti katakan sekali lagi, kasih Allah sungguh telah terbukti. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti katakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukurlah, amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, biarkan hanya musik yang mengalir. Oh glory Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan begitu besar buat kami ya Bapa. Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati-Mu. Engkau menuntun kami ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau mengasihi anakmu ya Bapa. Thank you Lord. Tidak ada yang dapat kami ucapkan selain ucapan terima kasih, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, glory, glory. Jesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Engkau kasih kami ya Bapa. Glory, glory. Jesus. Kami mengasihi Engkau dengan rasa tulus hati kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih
Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya percaya semua kita sudah diberkati.